Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini saya lagi ada di alun-alun pagi-pagi untuk khusus ketemu dengan salah seorang YouTuber ngehits di Kota Magelang. Oke, nama lengkapnya Mas Indra Kurniawan, tapi dia punya nama beken Drew Never End. Nah, Mas Andrew ini adalah seorang YouTuber asli Magelang dengan subscriber lebih dari 138.000 per hari ini. Nah, ciri khas dari channel Andrew ini adalah dia memparodikan lagu-lagu hits menggunakan versi bahasa Jawa. Mungkin teman-teman pernah lihat video versi Jawanya, The Chainsmokers, Ed Sheeran, Bon Jovi, dan masih banyak lagi. Dulunya Mas Andrew ini pernah kerja sebagai anak IT, tapi sekarang Mas Andrew sangat fokus dan sedang fokus menjadikan YouTube adalah pekerjaannya. Nah, ini yang saya mau pengen banyak tahu. Ikuti saya ya. Hesem rawut, mbok manut, rasa metu sik najan kowe kabut, rasa stres ben beres, mending nang omah main PL. Lan pas kowe njaluk bekan, ngejaki bubar, rapopo kabeh iso tak tompo ganti legowo. Nah, ini dia, saya sudah bareng dengan Indra Kurniawan. Indra Nama Kurniawan. asli. Iya. Tiba-tiba ada inspirasi dari mana jadi Drew Never End itu? Jadi teman-teman yang baru-baru tuh, terutama dulu teman ngantor tuh manggilnya Gendru, Gendru, Gendru. Nah, terus jadilah wah ini enak nih kalau dibikin jadi Drew, NDRW gitu loh. Terus aku kepikiran gini, pertama kali pas justru muncul nggak ada habisnya, pengennya tuh berkaryanya itu rano enteke ya. Jadi nah iso apapun yang terjadi tetap berkarya. Tapi kalau Indro nggak ada habisnya ini kurang gimana, terus Kurang ear catching. kurang ear catching. Terus dia nak dibikin jadi Never End. Nah, jadi muncullah Drew Never End. Drew Never End. Mas, aku mau cerita nih. Singkat aja. Awal mula sehingga kamu bisa menjadi seorang YouTuber. Nah, jadi sebenarnya aku tuh bikin channel tuh tahun 2011. Punya channel tapi nggak ada isinya. Cuman buat apa ya? Ya lihat-lihat YouTube gitu. Sampai wes lupa sampai tahun 2016. Karena ngertilah kalau anak band dulu kalau band-bandan gimana kan. Nah, wes band-bandan, bandnya mesti bubar. Terus punya keinginan, aku tuh pengen main di musik lah. Di musik terus sering main ke tempat teman punya home recording toh. Main terus nyanyi-nyanyi, yang penting main puas lah, puas. Sampai satu saat temanku itu bilang, "Mak, ini loh, mau di cover lagunya The Chainsmokers, ini lagu baru nih, mumpung cek anget." Nah, tapi karena kendala biasa toh, ilat-ilat wong Jawa kan susah, ngomong rise and shine wes susah. Terus ya udah, terus langsung mau dibikin basa Jawa apa basa apa lah, tak jajal weh coba, dan ternyata kok langsung boom gitu. Biyen niku ora kok ngene, mergo wis saiki kudoyan pe. Aku sempat mendengar dirimu pernah kerja toh Mas, kerja sebagai seorang IT di salah satu perusahaan. Lah itu sampai wani mbok tinggal ke dan akhirnya kamu fokus menjadi seorang YouTuber itu ceritanya. Nah, kalau dulu kan ini, jadi ceritanya tuh kayak konten ini kan cuman aku mikir wah ini seneng-seneng aja kita bikin konten. Terus cuman kalau aku kan Sabtu Minggu libur. Jadi aku
efektif buat konten tuh cuman Sabtu sama Minggu. Tapi semakin kesini kok ini waktu ini nganu kita kayak butuh banyak nih, butuh banyak waktu buat ngonten. Sampai satu saat tahun berapa ya, 2 tahun lalu, 2 tahun atau 3 tahun lalu tuh kantor tuh ada perubahan manajemen. Sebenarnya masih dipakai sih, terus tapi aku kok ini ya loe becek tak mundurin diri aja lah, kalau ini waktunya tuh udah nggak bisa bareng-bareng lagi. Kalau dulu Senin berangkat, nanti Jumat pulang, Sabtu ngonten kan capek. Nah, terus solusinya gitu. Timmu tuh sekarang ada berapa orang ya, Mas? Kalau tim tuh sebenarnya nggak ada tim sih. Jadi kalau dulu. Tapi kamu berarti ngerjain sendiri, mulai dari ngubah lirik. Ngubah lirik, terus nanti kalau dulu rekamannya masih ke tempat Mas Ari di Jagoan. Okay. Terus sempat ke Mas Julian juga. Tapi kan kalau konten kreator bisa pengennya tuh konsisten berapa minggu sekali. Karena kesibukan mereka masing-masing. Terus nyoba sih, ya meskipun hasilnya nggak maksimal, terus nyoba home recording sendiri gitu. Jadi kalau terus tim kameramennya biasanya teman-teman yang mau bantu gitu aja. Nah, ngomong-ngomong tentang YouTuber dan segala alat-alat yang dibutuhkan, itu menurutmu tuh kamera yang paling pas buat seorang YouTuber tuh kayak apa sih, Mas? Kamera yang paling pas sebenarnya tuh kalau aku nggak tahu kalau teman-teman yang lain ya. Kalau aku sendiri sebenarnya kamera itu kan cuman alat buat dukung ini ya, dukung kita jadi seorang YouTube. Ini banyak teman-teman yang tanya, Mas, kita kira-kira aku beli DSLR, apa mirrorless, apa gitu. Sebenarnya sekarang pakai HP pun udah mumpuni gitu loh. Jadi HP sekarang kan kameranya juga bagus-bagus, pikselnya juga besar gitu loh. Jadi sebenarnya nggak masalah. Nah, nanti kembali lagi ke kreativitas. Sebenarnya konten apa yang mau kita sampaikan ke penonton semenarik mungkin. Mungkin dari mulai editingnya atau isi kontennya atau ya macam-macam sih. Jadi kalau kayak kamera itu sebenarnya cuma buat alat, buat ngambil gambar gitu aja. Jadi nggak ada patokan seperti apa gitu. Mas Tru, aku tolong dikoreksi nek keliru ya. Kalau aku melihat uploadanmu 2 tahun yang lalu, aku cah kerja ya. Aku cah kerja itu per hari kemarin aku cek itu viewernya mendekati angka 13 juta viewer. Iya benar. Itu 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Nah, kamu pernah ngerasa kepikiran nggak bahwa ini akan menjadi sebuah hits yang akan menjadi standarku setiap aku unggah videoku? Kalau kemarin-kemarin tuh sebenarnya enggak. Kalau awal-awal begitu closer boom, pengennya wah harusnya besok video yang selanjutnya harus ya inilah standarnya. Kalau dulu closer tuh masih nyampe berapa ya, sekitar berapa ratus ribu gitu. Wah ini keren nih, baru channel baru kok segini. Nah, itu jadi patokan standar. Tapi setelah era-eranya apa ya, aku cah kerja, aku nggak bisa matok aku harus besok sampai segini karena sekarang eranya gini, semakin banyak kompetitor yang bikin cover semakin apa ya, banyak pesaing, kita nggak bisa matok punya kita tuh harus segitu gitu. Jadi ya kita memanjakan subscriber lah. Subscriber kan selalu nunggu, Mas yang baru apa Mas? Nah kita cuma memanjakan subscriber tanpa harus view-nya sampai segitu. Tresnaku mung siji kowe, langit bumi kan dadi seksine. Yang penting jalan eksistensi ya. Berarti eksistensi. Menjaga eksistensi itu jauh lebih penting daripada kita ngoyak viewer ya Mas. Itu sing tak rasain susah. Jadi kalau kemarin-kemarin
kan jadi turun nih dari 12 juta, hampir 13 juta ya. Terus setelah itu turun sampai kemarin terakhir itu cuman berapa ribu gitu. Teman-teman juga banyak yang bilang, kok iso sih kok seperti itu? Ya itulah YouTube loh. Kalau aku mikir, ya itulah YouTube. YouTube tuh nggak bisa kalau kita dulu dapat sekian ratus atau berapa puluh juta terus akhirnya turun atau kita tetap harus bertahan di situ, nggak bisa karena semakin banyak pengguna yang konten kreator baru gitu. Berarti ini bisa kita samakan dengan seperti bisnis yo, kan kadang-kadang bisa melonjak, bisa juga apa namanya turun gitu ya. ya. Benar. Wah, Ya keren banget. nggak beda kayak orang jualan kan kadang laku, kadang enggak gitu. Nah, aku tuh menarik banget loh dengan setiap lirik-lirikmu apa Mbak Ratna Onana. Mbak Ratna Onana. Dek Ratna Onana. Iya, Dek Ratna. Dek Ratna Onana. Sama aku rak gelem tuwa. Oh iya. Apa refnya Mas? Dewi Rapa tambah tua apa? Oh, chain smoker ya. Dewi Rapa tambah tua. Itu sepakat banget dengan kita ya, anti aging ya. Main ora gelem tua. Setiap lirik-lirikmu tuh menarik, unik, lucu gitu, bikin gemes gitu, bikin orang ketawa gitu. Nah, Iya. inspirasimu guys, kondi Mas? Kalau closer sendiri itu sebenarnya aku translate ininya, lirik aslinya. Oh, oke. Kan itu ada kata-kata ya apa? We are never getting older gitu. Dengan tak pikir-pikir ono order ki mesti tua iki. Wis teko tak serempet-serempet ke sithik lah, Dewi Ra bakal tambah tua gitu. Terus kalau yang apa tadi yang satunya? Dek Ratna Onana. Dek Ratna tuh ini ono apa ya? Ada band story-nya di balik itu kan kebetulan era-erane dari lagu apa ya? Mulai aku cah kerja itu kan ya ada chemistry yang dibangun sama sesosok seorang Dek Ratna. Oke. Terus aku iki Havana pakai A, Ratna pakai A. Wis piye teko ini? Dek Ratna Onana, ku kadung tresno kowe Dek Ratna Onana. Nalika petuk kowe nang Jogja nanana. Tresnaku mong kowe Dek Ratna, nanging kowe ra pegang Dek Ratna Onana. Ratna Onana luar biasa. Mas, sekarang itu tuh loh, setiap hari itu pasti ada konten baru, YouTuber baru. Dan khususnya di Magelang ya, kalau kita bicara skup Magelang itu kamu ngelihat YouTuber Magelang gimana, Mas? Sebenarnya di Magelang tuh YouTuber barunya tuh justru antusias. Aku lihat karena kebetulan aku juga kemarin tergabung di ini. Kan di Magelang tuh sebenarnya ada komunitas YouTuber Magelang. Nah, itu dari adik-adik yang SMP, SMA, bahkan mungkin seumuran. Mereka punya konten-konten yang menarik. Gitu. Jadi kalau aku pikir di era-era digital ini antusias mereka di dunia YouTube juga tinggi. Jadi aku ya pengennya nanti jadi Magelang kota 1000 YouTuber gitu. Artinya apakah kompetitor yang itu kan menjadi sebuah kompetitor atau sebuah challenge untuk masing-masing para YouTuber untuk ayo semangat bikin konten Iya. terus inovatif, semakin produktif apa menurutmu ya Mas? Kalau menurut kalau kita bilang kompetitor ini ya. Kalau kompetitor tuh aku mikir setiap konten kreator kan punya kontennya masing-masing nih. Justru kalau semakin ada kompetitor tuh kita semakin semangat menggali apa ya? Kita harus bikin konten sing lebih menarik nih. Kalau kita cuman gini-gini aja mesti bakal ketutup sama kreator-kreator baru. Jadi itu justru semacam apa ya? Trigger diri kita biar bisa lebih eksis. Nah, ngono lah, kira-kira gitu. Nah, yang semakin menarik dan membuatku juga bangga sebagai orang yang juga tinggal di Magelang adalah waktu dirimu diundang di acara Hitam Putih, Mas. Oh itu iya. ada cerita apa, Mas? Sehingga kamu bisa membuat kami terpesona. Wah. Bangga wong Magelang. Bangga wong Magelang. Aku cah Magelang. Aku cah Magelang.
Jadi gini, apa? Awal-awalnya tuh justru malah dipanggil ke Kompas TV dulu. Pada itu Kompas di TV dulu. acaranya Interview with Tukul Arwana. Aku tuh pas jam-jam kerja gitu. Iki yo HP tang ting tang ting tang ting tang. Oh, itu belum resign? Belum, Pas saat aku itu. masih Oh, masih oke. masih di Jogja. Tak buka ini, Mas, kami dari tim kreatif Kompas TV nih. Udah. Gimana kalau Mas Indro besok datang di acara ini Interview with Tukul. Tapi karena aku masih belum pernah ya. Kan dulu kadang wah di dunia internet tuh hati-hati banyak penipuan, hati-hati banyak gini ya. Aku langsung mikir, ini beneran nggak sih masa seorang Indra Kurniawan, seorang drone friend dipanggil ini iki ngapusi iki. Tak diemin sampai berapa waktu. Yo dikejar terus loh. Sampai aku konsultasi sama temanku. Ya wes dicoba aja, kalau memang benar-benar nanti mesti mereka ngasih info yang komplit atau yang Valid konkret lah. atau yang valid. Udah, akhirnya ternyata kita berangkat ke itu Kamu sama siapa Mas ke Jakarta? sama ini kameramen sama temen dua, sama yang apa duetanku satu. Nah terus habis itu selang seminggu di acaranya ulang tahun ini, acaranya Sule sama Andre itu apa? Ini talk show. Ini talk show. Ulang 3 tahun ini talk show, kita di sana terus punya dong kita impian. Ini tinggal masih satu nih, kita belum ke hitam putih nih. Terus cuman ya wes lah, kalau memang apa rezekinya besok bakal dipanggil. Sampai temenku tuh DM ngasih link ke Om Deddy Kobuser. Om coba nih ditonton nih apa Andrew Friend. Terus cuman dilihat, nggak ada informasi selanjutnya sampai setelah DM itu selang berapa ya? 2-3 minggu tuh ada kabar. Yuk kalian berangkat ke hitam putih. Ya udah akhirnya kita ke sana. Kira-kira seperti itu ceritanya. Ini perasaanmu Mas? Ya amazing ya. Amazing. Bisa ketemu sama Om Deddy Kobuser itu ya nggak bisa kebayang. Dan aku tuh ngeliat perjalananmu pun juga ya nggak instan ya Mas. Kamu melewati fase-fase upload asal, terus sempat berhenti Iya, benar. sekitar beberapa tahun ya Mas, sampai Beberapa sekitar tahun. 5 tahun ya. 5 tahunan. Baru abis itu kamu mulai aktif lagi gitu. Itu berarti kira-kira per hari ini kamu sudah berapa lama ya Mas menjalankan profesimu sebagai seorang YouTuber? Kalau dilihat dari awal aku upload tahun 2016 akhir, sekarang 2020 ya sekitar udah hampir 4 tahun. 4 tahun? 4 tahun. Berarti apakah memang yang dibutuhkan waktu untuk para YouTuber ini supaya bisa seperti Mas Andrew ini adalah sekitar ya kamu harus aktif untuk sekitar 3-4 tahun inilah eksis upload, bikin konten apa gitu? Ya Atau kayak bisa kayak gitu nggak Mas Andrew? bisa gitu. Tapi ada juga nanti kita misalnya udah jalan sampai 5-6 tahun tapi ya masih stuck gitu-gitu aja juga banyak. Sebenarnya yang bikin kita kadang orang mikir kan pengennya instan nih. Aku sekarang upload video besok langsung viral. Nah, sebenarnya kembali lagi ke tujuan awal jadi seorang konten kreator itu seperti apa? Kita mau cari AdSense atau kita mau cari famousnya atau memang kita seneng bikin konten. Kalau kita cari AdSense nih, nah, itu banyak cara-cara instan, istilahnya kita banyak sih yang konten-konten re-upload juga ada, atau bikin konten-konten yang mungkin ada apa ya melanggar kebijakan dari YouTube. Kan kita sebenarnya nggak boleh masukin konten kekerasan, terus konten-konten pornografi dan lain sebagainya. Itu ada pembatasan usia sendiri di YouTube. Atau kalau misalnya kita cuma mau cari famous, ya itu kita bikin konten-konten yang sering apa ya? Karena kalau aku lihat sendiri akhir-akhir ini justru konten-konten yang mudah dicerna masyarakat itu justru yang viral. Kalau kita yang justru bikinnya apa ya? Terlalu ngerti gitu ya, idealis. Idealis, jelimet ini malah justru nggak terlalu dilihat.
Justru itu yang bisa buat pelajaran buat teman-teman. Tapi kalau personalnya Mas Andrew itu berarti apa tujuanmu untuk menjadi seorang YouTuber, Mas? Apa ya? Karena aku awal-awalnya cuma seneng sih utak-utik mainin video, utak-utik di musik tuh seneng. Nah, terus itu tak tuangin ke YouTube gitu aja. Mas, aku melihat dirimu tuh sekarang ya bisa dikatakan profesi YouTuber yang sukses. Amin. Ya toh, Amin. duit ya oke lah. Ya toh, duit sudah banyak ya kan? Sebenarnya enggak juga sih. Ah ini sekalian aku mau bilang sama sobat-sobat Rise and Shine. Jadi gini, anggapan orang kalau jadi YouTuber tuh mesti duitnya banyak, apalagi viewernya sampai sekian puluh juta. Nah, emang seperti itu. Tapi kalau kita mainin cover nih, kan nanti hubungannya sama copyright. Nah, dari YouTube sendiri ada 3 kebijakan. Jadi pertama, kalau copyright kita bisa bagi hasil nih sama pemilik lagu. Yang kedua, hasilnya sepenuhnya masuk ke pemilik lagu. Atau yang ketiga tuh kita justru nggak bisa nayangin video tersebut gitu loh. Nah, dirimu tuh ada di part yang mana nih? Biasanya pembagian royalti atau apa? ada yang bagi hasil sama yang masuk ke sana semua. Jadi misalnya kayak lagu Closer nih, itu sepenuhnya masuk ke pemilik lagu. Oh iya? Shape of You masuk seluruhnya ke pemilik lagu. Jadi Keuntunganmu terus di mana, Mas Andrew? kita ambil ke famousnya aja. Wow, Gitu. idealisme seorang seniman loh berarti. Iya, jadi yang penting orang ngerti, oh oke itu Mas Indro never end gitu. Oke itu Mas Indro, misalnya cek ngopi, Mas Indro, oh ya lo. Ya sebenarnya selain itu juga yang penting kita bisa nampilin ke ini ya masyarakat buat menghibur lah. Apalagi di masa-masa seperti sekarang ini kan orang butuh hiburan. Misalnya nonton Mas Indro, kok lucu ya Mas Indro ya, wah subscribe gitu. Mas, aku tuh tertarik dengan dirimu yang ternyata tidak fokus melulu tentang cari uang untuk menjadi seorang YouTuber. Meskipun kita melihat followermu, subscribe tuh wis akeh banget gitu. Iya. Nilai positif apa yang selalu pingin kamu taruh pada setiap hasil karyamu? Aku pengen kalau sebenarnya bukan sok menggurui enggak sih. Kalau kita memang mau bikin suatu karya, kan sekarang banyak nih yang harus toko aku isoneng ini. Ya bener, awalnya kita isoneng ini terus kita upload nih. Tapi kan dari kata-kata aku isoneng ini kita harus banyak belajar. Biasa sih bikin suatu karya yang benar-benar murni. Kamu enjoy enjoy melakukan itu. Kan kadang sekarang aku lihat sendiri juga banyak-banyak konten kreator karena mengejarnya 2 hal yang di depan tadi. Aku kan bikin karya elek rapopo. Syukur-syukur iso. Padahal itu kan belum tentu. Tapi kalau kembali lagi, kalau karya kita udah bagus dulu, kita memang ada suatu bobot di karya itu, otomatis tanpa kita mbok di-subscribe aku, tanpa gitu pun orang dengan sukarela bakal nonton, bakal subscribe gitu loh. Jadi nilai positif yang aku pengen tanamkan nih, kalau mau kita bikin suatu karya ya benar-benar lakukan, nggak harus karya sih, apapun pekerjaan itu kita harus lakukan benar-benar sungguh-sungguh gitu loh. Itu kira-kira nilai positifnya seperti itu. Iya, dan menarik banget adalah setiap di kontenmu tuh nggak ada yang oke, halo, jangan lupa subscribe dan pencet loncengnya. Iya. Dirimu tuh luar biasa banget loh. Tanpa tagline seperti itu, seorang sosok Andrew itu sudah bisa kemudian membawa orang, wih keren nih gitu. Berarti otomatis orang ngelihat karya ya. Gitu, karya oke, langsung subscribe. Iya benar. Jadi kalau oke guys, jangan lupa ya klik subscribe, like, karena subscribe itu tidak bayar. Ya bukannya gimana ya? Mas, dengan nah itu gitu. Sebenarnya sah-sah aja sih sebenarnya kalau kita gitu. Tapi kan gimana mungkin kita mau subscribe kalau karya yang kita hasilkan nih iki opo sih?
aku mau subscribe iki le ngopo kan gitu. Tapi kalau orang lihat tuh, iki kok lucu, tanpa kita minta pun mereka bakal subscribe, mereka bakal nungguin karya selanjutnya seperti apa. Nah, itu yang aku pengen kan ya seperti itu. Kalau misalnya orang nggak subscribe aku, berarti masih ada yang kurang dong di karya aku tuh yang nanti bisa tak perbaiki di karya selanjutnya, kira-kira seperti itu. Oke. Saya mau masuk ke lebih personal nih sama Wah. Mas Tru saiki. Ya boleh, boleh. Mas Tru, di luar kegiatanmu sebagai seorang YouTuber, bikin konten, gitu, ngoprek-ngoprek lirik, Ya, Mas Hendro ngapain? paling cuman ngopi, nongkrong. Nongkrong biasa di mana, Mas? Ya di sini, di alun-alun terus kayak halaman rumah pribadi gitu loh. Ada kamar mandinya, Bocah wali kota ada gitu warungnya. Berarti ini termasuk salah satu spot favoritmu di Kota Magelang ya, alun-alun ya. Wow. Karena kita bakal ketemu macam-macam orang berbeda-beda tiap harinya. Dari situ juga bisa belajar nih, ada yang curhat, mas aku kok gini, besok ketemu si B, mas aku kok gini, mas aku punya pengalaman ini. Itu yang nanti justru bisa aku tuangin di lirik-lirik yang aku tulis gitu, kira-kira. Selanjutnya, Mas. Ya, apa ini? Dirimu sudah berkeluarga, sudah punya pacar atau gimana? Nah ini buat teman-teman Rise and Shine, saya tuh masih belum berkeluarga. Weh. Ya, para teman-teman. Mas tua loh padahal. Apa yang membuatmu menjaga eksistensimu sebagai seorang single? Sebenarnya bukan menjaga eksistensi sih, tapi apa ya? Memang keadaannya yang seperti itu. Tapi pacar Ada, ada ya? ada. Gebetan? Gebetan ya, kalau udah punya pacar nggak usah gebet Wah. yang lain. Saya tuh tipe setia teman-teman. Mas Tru, Mas Tru ini adalah kabar baiknya. Dulu kakak kelas saya waktu SMA, tapi kita nggak perlu sebut tahun ya. Ya, kok nggak kita umurnya berapa kan gitu ya? Saya mendengar informasi bahwa seorang Edwin ini dulunya adalah seorang pendiam, tidak terlalu aktif ya dimanapun, tapi dia adalah anak band gitu. Dan sekarang adalah seorang YouTuber. Berarti memang people change ya, Mas? People change. Iya, benar. Karena apa ya? Kalau dulu sebenarnya aku era-era SMA tuh kadang sering ngiri sama teman-teman. Kayak temanku tuh Mas Awang, terus siapa ya? Tria, itu teman-temanku itu dari SMA tuh udah eksis. Kita cuma lihat enak ya oke. Temennya banyak ini. Kapan ya aku bisa seperti mereka? Sampai akhirnya kita bikin grup band nih. Tapi karena kita teman-teman sak band ini nggak terlalu kelihatan pada saat SMA, sampai kuliah masih belum eksis, masih aktif ngeband. Nah harapannya dari ngeband itu kan biar kita tuh bisa muncul. Dulu band jadi apa, Mas? Aku Vokalis? dulu sempat jadi vokalis, sempat main gitar juga. Itu harapannya cuma bisa kelihatan, tapi ternyata nggak sama sekali. Nah, terus dari itu mikir, kalau grup band ini kan terdiri dari berbagai macam kepala nih. Ada kalau grup bandnya 5 orang. Nah, ini kan banyak juga sempat jadi salah satu personel band ini teman-teman ini. Zaman duelo Mesti ngerasain kadang perbedaan pendapat di satu grup itu. Betul. Nanti ending-endingnya justru bikin grup itu bubar. Nah, dari situ aku berawal. Biasa sih kalau yang ada di pikiranku ini tak tuangin sendiri, nanti tak eksekusi sendiri. Nah, jadilah ini channelnya Andrew Neverend itu. Wow. Mas, goalmu 2020 ini apa, Mas, sebenarnya? Sekalipun terjadi pandemi, tapi apa yang jadi goalmu 2020 ini? Goalku tahun 2020 merit. Aja lali undang aku. Masa kancaku anaknya wis loro-loro, aku masih udah omongan lah ya. Satu lagi sebelum kita closing, Mas, siapa yang menjadi sosok inspirasimu sampai per hari ini? Inspirasi di YouTube atau Di YouTube? kalau di YouTube sebenarnya banyak sih teman-teman konten kreator yang jadi inspirasi nih ya. Kayak Bayu Skak, terus
ada Mio di gaming. Oh ya teman-teman, sama mau promo nih, Indro juga punya channel gaming ya, mampir di Indro Gaming. Subscriber cek sidik tapi. OTW Mas. OTW. Terus ada. Oh kontenmu akeh banget ya Mas? Ya, aku cuma punya channel 2 sama channel bareng-bareng nih, aku Cah Magelang. Jadi membahas seputaran apa sih yang ada di Magelang, mulai dari jajanan, macam-macam lah. Nah, terus itu apa tadi sampai mana ya? Tadi Oh, inspirasinya. Kalau misalnya kayak Mas Bayu Skak itu dia juga mulai dari nol. Bahkan dia baru 7 tahun sampai akhirnya sekarang bisa bikin 2 film OTW 3 katanya. Ya wis band itu. Dia benar-benar dia juga pernah ngomong di channelnya bahwa segala sesuatunya tuh harus tiap hari itu kita belajar dan belajar. Jangan pernah kita merasa tuh jadi sesosok yang udah mampu gitu loh. Tapi kita tetap banyak hal-hal yang harus dipelajari gitu. Itu terus banyak sih YouTuber yang menginspire gitu. Kira-kira itulah. Nah, satu lagi, kamu mau jadi YouTuber sampai kapan Mas Drew? Apa ya? Kalau dibilang mau sampai tua sampai mati, sebenarnya nggak relate juga sih. Kalau aku jadi YouTuber selama aku masih menikmati itu, mungkin masih jadi YouTuber. Tapi kalau suatu saat mentok, kayaknya nggak mungkin nih aku gini-gini terus. Mungkin aku akan loncat ke satu hal bidang yang lain gitu. Luar biasa. Oke, hari ini kita banyak ngobrol sama YouTuber hits Kota Magelang, Mas Drew. Thank you untuk sudah nonton bareng-bareng. Sukses terus untuk semua teman-teman dan tetap jadi inspirasi dimanapun teman-teman berada. Bye, God bless you. Bye. Rise and shine. Rise and shine. Rise and shine. Rise and shine.